Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi algoritma pemrograman 1, yaitu membahas terkait perulangan. Langsung saja saya tampilkan materinya. Seperti biasa, materi bisa diakses di Google Drive. Nanti dengan nama filenya adalah perulangan. Ini ya. Terus, biasanya saya kalau materi itu ngambil dari ini. Dari sini. Media School Java kalau nanti sama mau belajar lagi ya, karena kalau sama hanya mengandalkan dari saya kemungkinan ya susah bisa nangkep materinya, karena setiap mahasiswa harus latihan dan latihan. Nah, materi perulangan di sini saya nerangkan yaitu yang penting ya, yang penting yang harus kalian pahami adalah saat kita mau menggunakan perulangan apapun itu, karena perulangan itu ada for, ada while, ada do while. Nah, itu harus tahu apakah sudah ada nilai awalnya, terus apakah sudah ada kondisi berhentinya atau nilai berhenti, dan apakah sudah ada nilai iterasinya. Terus, pesan saya, pahami code yang kita tulis ya, pahami code yang kita tulis, perintah yang kita tulis itu terkait apa, karena kita tidak hanya bisa menulis code ya, garis besarnya jangan hanya bisa nulis code, tapi pahami apa code yang kalian tulis itu terkait apa, perintahnya mengenai apa. Nah, tadi saya ngomong bahwa perulangan itu ada 3 hal ini. Terus, kalau kita menggunakan for, bagaimana struktur penulisannya? Ini ya, kalau kita menggunakan for, di sini silakan dilihat ini nilai awal. Kemudian ada titik koma, kemudian di sini nilai akhir, terus ada titik koma lagi, dan ini iterasinya. Iterasinya itu berarti stepnya, ya stepnya. Nah, terus kurung kurawal, buka, dan kurung kurawal tutup. Nah, ini perintah yang mau kita lakukan apa? Kalau duel juga sama, ini nilai awalnya ditaruh di awal, di sebelum do, nah terus ini do-nya, dan ini adalah perintahnya apa di dalam kurung kurawal. Terus di sini ada iterasinya, dan sini tutup dari kurung kurawalnya. Terus ini while-nya, dan ada nilai berhentinya. Ingat di sini ada titik koma. Ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan while, maka perhatikan ada titik koma atau tidaknya, itu perhatikan. Ini nilai awal, kemudian sebelum ya, harus ditulis sebelum while-nya. Terus ini while, dan ini kondisi berhentinya atau nilai berhentinya. Nah, ini tidak ada titik koma ya. Langsung kurung kurawal buka, dan ini kurung kurawal tutupnya. Ini perintahnya, dan ini iterasinya. Kalau sama mau ngecek di W3 School juga sama. Misal Kak, saya mau menggunakan yang ini. Lihat, di sini ada while loop. Nah, ini sintaknya. Nah, silakan diperhatikan. While, ini kondisinya, terus ini kurung kurawal buka, dan ini perintahnya, terus ini kurung kurawal tutup. Nah, silakan dilihat lagi contohnya. Ini tampilannya apa? Saya kalau belajar ngoding itu tahu. Harus tahu, benar-benar tahu. Oh, ini nanti perintah yang ditampilkan apa itu tahu. Karena ini dilihat. Walaupun saya tidak ikut nulis ngodingnya. Ini saya tahu. Oh, ini loh yang ditampilkan. System.out.println. Nilai I. Oh, berarti I yang akan ditampilkan berapa? Yang tampil yang pertama adalah, ini saya print screen. Saya print screen. Saya ambil bagian yang, nah ini. Saya taruh.
Di sini contoh while. Sudah saya simpan di sini. Saya perbesar. Maka akan saya saya kasih ilustrasinya sebelum saya running. Ya, karena saya selalu menekankan jangan hanya bisa nulis coding. Ya, di sini silakan dilihat, oh nilai awalnya I sama dengan 0. Kondisi berhentinya I kurang dari 5. Terus system.out.println I itu menampilkan I. Ya, oh berarti I yang pertama akan tampil 0. Terus I++ berarti I-nya nambah 1. Oh, sekarang I sama dengan 1. Terus dicek lagi, kembalinya ke while. Ya, bukan ke I sama dengan 0. Tapi ke while 1 lebih kecil dari 5. Betul. System.out.println I. Oh, berarti nampilkan angka 1. Terus I++ berarti nambah. Sekarang I tambah 1. Berarti sama dengan 2. 2 kembali lagi ke while. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya. Berarti system.out.println. Oh, I-nya ditampilkan 2. I++, I-nya nambah lagi sekarang. I plus 1 berarti jadi 3. Kemudian kembali lagi ke while. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Betul. Berarti berikutnya system.out.println. Oh, berarti ditampilkan 3. I++ berarti I nambah lagi jadi 4. While, kembali lagi ke while, 4 lebih kecil dari 5. Betul. Berarti system.out.println 4. Kemudian I++. Oh, berarti nambah sekarang. I plus 1 berarti 5. Kembalinya ke while. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Tidak. Maka inilah yang nanti tampil. 0, 1, 2, 3, 4. Apakah benar? Kita coba. Ya, kita coba di sini. Setiap kita punya ini, buka web ini ya. Website W3 School, bahasa pemrograman apapun itu, di sini ada try it yourself. Nah, ini diklik. Nanti di sini kita akan bisa melihat, oh hasilnya apa di sini. Nah, ini. Loh, kalau kita klik running, maka di sini akan muncul. Nah, sama kan seperti ilustrasi saya. Karena kita belajarnya itu memahami code. Bukan hanya bisa nulis code. Ya. Terus sekarang, tanya, misal tugas kalian adalah contoh for. Ini berikutnya yang for. Ini tadi while ya. While. Karena di sini ada duel. Nah, ini yang duel. Do. Ini perintahnya apa? Terus dikasih tutup kurung. While kondisi, ingat di sini ada titik koma. Ya. Terus nah ini contohnya. Ini juga sama kalau diilustrasikan. Ya sama seperti tadi, hanya struktur penulisannya yang berbeda. Maka kalau ini di running ya sama, outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini kalau saya print screen, saya tampilkan di sini. Saya ambil. Ini masih, tadi saya nulisnya for karena mau ngasih contoh for. Ini duel. Hasilnya, maaf ini code-nya. Ilustrasi hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Udah. Kalau kita coba running gimana langkahnya? Juga sama seperti tadi. Di bagian situ, kita klik try self, try yourself, try it yourself. Nah ini, nanti kalau mau running di sini, pasti akan muncul sini. Mau merubah code-nya, langsung dirubah di sini boleh. Nanti saya kasih tugasnya sama, tak suruh merubah menggunakan di sini.
Terus berikutnya yang for. For juga sama. Nah, ini strukturnya. Nah, ini ya strukturnya. Silakan diperhatikan. Di sini adalah nilai awal, di sini adalah kondisi berhenti, dan di sini adalah iterasinya. Berikutnya, nah, ini contohnya. Ini I sama dengan 0, berarti ini nilai awal. I lebih kecil 5, berarti ini kondisi berhenti. I plus plus, berarti ini adalah stepnya. Step itu iterasi. Ya. Terus di sini apa yang ditampilkan? Nah, ini dilihat. Oh, nilai yang ditampilkan I. Berarti ini kalau di running ya, sama seperti tadi, nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Saya copy. Saya tuliskan di sini. Contoh for. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya, tugas kalian adalah, saya tuliskan di sini. Yang pertama saya kasih contoh tugas. Ya. Yang pertama saya kasihkan contoh. Ini contoh menampilkan angka 10 sampai 1. Yang saya harapkan ya, hasilnya, hasil output itu munculnya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang saya harapkan. Maka nanti silakan dicoba di W3 School ini. Yang pertama, ini ya saya kasih contoh. Baik menggunakan do, while, atau menggunakan while, atau menggunakan for. Saya menggunakan ketiga-tiganya. Menggunakan ketiga perintah perulangan. Nah, ini contoh ya. Itu saya menggunakan yang pertama, while, kemudian nanti do while, kemudian for. Nanti saya print screen-kan di sini code-nya, tapi hanya utamanya aja. Utamanya itu berarti yang poin utama. Ini saya klik di sini dulu, karena saya tadi ngomong while dulu ya. Maka ini saya hapus. Ya. While berarti saya buat nilai awalnya sama dengan 1. Saya while dulu. While I lebih kecil sama dengan 10. Karena berhentinya 10 tadi. Terus di sini ditampilkan sistem titik out titik print. I-nya nambah, ada iterasinya ya. Kan tadi turunnya 10, 9, 8, 7. Berarti nurunnya adalah min 1. Berarti boleh ditulis I min min. Udah, ini di running. Nah, ini hasilnya. Oh maaf, saya salah nulis. Maaf ya, saya salah nulis. Ini nilainya mulainya tadi 10 ya, tadi saya kebalik, maaf. Di sini mulainya dari 10 sampai 1, saya sampai salah. 10 sampai 1 berarti ini di sini. Lebih dari sama dengan 1, I min min. Udah. Saya running. Nanti munculnya di sebelah kanan. Nah, ini. Code-nya cukup ini aja. Jadi ini saya print screen. Saya ambil yang utama. Utama itu yang ini. Nah, ini utama. Nah, kalau sama enggak melihat videonya secara lengkap ya, nanti dapatnya setengah-setengah.
Saya kasih keterangan di sini yang while. Ini contoh. Udah. Terus sekarang yang duel. Berarti kalau duel di sini do, kemudian di sini do-nya itu langsung, while-nya di sini while i lebih besar sama dengan 1 titik koma. Saya running. Nah, sama hasilnya ya. Ini perintahnya. Saya ambil yang utamanya. Terus contoh terakhir menggunakan for. Kalau for, saya hapus langsung. For bet i sama dengan 10, i lebih besar sama dengan 1, i plus plus. Yang ditampilkan nilai dari ini. System.out.print. Sudah cukup. Seperti ini. Hasilnya adalah 10 sampai 1. Oh, nah ada salah lagi saya. Min. Nah, sudah. Yang perlu saya garis bawahi adalah kalau nilainya lebih besar dulu, berarti nilainya itu yang besar dulu, turun ke bawah, berarti di sini iterasinya itu pasti berkurang. Beda lagi kalau yang tadi, dia kan dari 1 sampai 5, berarti kan dari kecil ke besar, berarti itu pasti plus-plus. Biasanya saya kuncinya di situ. Kalau nggak teliti ya, pasti ada kesalahan. Nah, tadi hasil saya ada kesalahan. Nah, ini contoh kalau menggunakan duel, menggunakan while, menggunakan for. Berikutnya tugasnya adalah tugas NIM genap ini menampilkan bilangan kelipatan 5 dari 5 sampai 100 menggunakan for ataupun while ataupun do while. Ditulis di W3 School. Seperti contoh saya tadi. Ini ya, di sini. Maaf, salah. Nah, ini. Nah. Kemudian nanti ditunjukkan ke saya pada saat di kelas. Ditunjukkan ke saya sebagai nilai tugas. Yang NIM ganjil juga sama. Tugas, maaf. Ini belakangnya ganjil. Membuat, menampilkan nilai kelipatan, nilai kuadrat. Tahu kuadrat ya? Saya takutnya nggak tahu kuadrat. Kuadrat itu berarti 1 kuadrat nilainya 1, 2 kuadrat nilainya 4, 3 kuadrat nilainya 9, 4 kuadrat nilainya 16. Nah, saya harap kalian bisa menggunakan nilai kuadrat itu antara mulai ya, saya tulis mulai dari 1 sampai 10.
Ya, 10 menggunakan baik itu for, while, ataupun do while. Udah. Misal saya kasih contoh lagi, satu lagi contoh. Misal saya mau menampilkan bilangan kelipatan 2 dari 20 sampai 2. Baca kalimat saya atau dengarkan kalimat saya secara lengkap ya. Pesan satu lagi nih, saya tuliskan di sini. Pesan lagi, baca ataupun lihat ataupun dengarlah informasi secara lengkap ya, biar kalian paham dan mengerti ya. Itu pesan saya. Kenapa kok saya kapital? Bukan saya marah, bukan ya, kan nggak sopan. Ada kode etik bahwa penulisan kapital itu nggak boleh. Tandanya marah, bukan. Hanya headline istilahnya, kalau berita kan ada headline atas. Intinya menggarisbawahi bahwa ini penting, ya, ini penting. Kalian harus paham, benar-benar paham bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu ada kode etiknya. Ya. Nah, dan setiap kita belajar juga sama. Pahami, baca, lihat secara lengkap. Biar kalian tidak hanya bisa menyalahkan. Ya, itu pesan saya. Nah, saya lanjut, ini saya kasih contoh lagi, satu lagi contoh. Nah, itu misal, ini saya kasih komentar. Komentarnya di sini sampai kapital semua. Menampilkan bilangan kelipatan 2 dari 20 sampai 2. Saya menggunakan while, menggunakan duel, langsung satu layar ini. Menggunakan for juga, berarti byte sama dengan byte i sama dengan 20 do sistem print i main sama dengan 2. While i besar sama dengan 2. Nah, ini yang duel. Berikutnya saya buat lagi yang while. Ya. Saya menggunakan variabel lain biar tidak numpuk. Misalkan C sama dengan 20. While C lebih besar sama dengan 2. Ini saya kasih system.out.println. Yang ini system.out.print. Kenapa kok beda? Kalau println nanti pindah baris. Nah, saya pengen satu baris itu tampil sendiri-sendiri. Hasil dari for sendiri, while sendiri, do sendiri. Plus maaf ini pakai C. Terus C min sama dengan 2. Nah, ini while sudah selesai. Berikutnya yang for byte, saya pakai variabel K, saya mulai dari 20, K lebih besar sama dengan 2, K min sama dengan 2. Perintahnya seperti biasa ini saya taruh system.out.println biar setiap itu pindah baris. System.o.println print. Sudah selesai. Saya running. Kelipatan 2, tapi dari 20 turun ke 2. Si proses.
Nah, ini hasilnya. Semoga bisa dipahami. Ingat, baca, dengar, lihat secara lengkap informasi itu, biar tidak menyalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.